Even nggak semua alumni hukum menurut gue sudah bisa memahami sebenarnya dampaknya persaingan usaha itu apa. Kerugian yang ditimbulkan oleh persaingan usaha itu apa sih? Ternyata gue gak bisa hanya memahami soal persoalan pasal per pasal, tapi gue harus memahami psikologi klien gue, psikologi lawan, psikologi penegak hukum lainnya. Di pikiran gue dari muda ya, gue pikir semua gue temenin aja. Gue nggak tahu mana yang akan jadi relasi gue. Siapa tahu nanti di kemudian hari kita bisa do something else gitu together. Gue juga banyak belajar hal-hal persahabatan tuh dari lawyering, litigasi. Apa persahabatan means to you kalau misalnya dikaitkan dengan profesi lawyering lo ini? Uang pasti penting, pasti penting. Nah, mungkin gue juga mau dapat uang gitu kan. Tapi ketika itu satu-satunya motivasi, agak susah loh untuk menjadi berkembang di profesi ini atau bahkan berdampak gitu di profesi ini. Gue nemuin juga persahabat yang berbisnis kemudian bangun joint venture, ada dispute. Nah itu gue belajar dari mereka apa yang perlu diantisipasi dalam konteks gue. Jadi bukan hanya gue bantuin mereka, tapi gue juga belajar. Kalau zaman kita dulu masuk itu kan partner marah-marah biasa itu. Kita minta resign. Boro-boro mau ngomong aja kita takut, apalagi minta resign. Menurut gue poinnya adalah jangan sampai pemikiran atau niatan untuk nanti dia jadi klien gue itu mendilusi persahabatannya. Jadi gue tetap gue bersahabat sama dia karena gue enjoy. Tapi ya di samping itu kalau misalnya nanti kita bisa berkolaborasi, why not? Ya menurut gue nggak bisa lepas dari persahabatan itu sendiri. Karena lagi-lagi itu tempat gue untuk kabur. Tempat gue untuk bercerita, tempat untuk networking segala hal. Kita dengan dunia kita sendiri aja sebenarnya udah lonely kan. Dengan kesibukan otak kita sendiri membuat strategi segala itu udah lonely. Kalau kita nggak punya supporting system lah di antara sekeliling kita yang dalam konteks persahabatan misalnya, menurut gue itu udah makin memberatkan kita juga. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Race Podcast. Kali ini segmen Katalis dengan dua teman saya. Sebelumnya segmen Katalis seperti yang sebelumnya adalah untuk mereka-mereka praktisi di sektor hukum, apakah lawyer, apakah notaris, apakah mungkin nanti aparat penegak hukum yang mungkin kisarannya adalah berpraktik kurang dari 15 tahun. Kenapa segmen ini saya buat? Karena saya ingin memperkenalkan mereka-mereka yang relatif dari usia dan pengalaman masih lebih muda, tapi sudah mempersiapkan atau sudah mengupayakan jalur karir mereka yang cukup baik, mendapat mentor yang baik, mencari mentor yang baik, dan mereka berkembang di sektor hukum dan memberikan pengaruh sekurang-kurangnya pada kasus-kasus yang mereka tangani dengan sangat baik. Jadi saya berharap juga ini bisa didengar oleh junior atau mereka-mereka yang sedang ingin meniti karir. Kali ini saya bersama dengan dua teman saya, satu angkatan di Bandung, di Parahyangan. Yang pertama itu Frans Saverius, litigasi, fokus di litigasi. Ini sekarang sudah menjalankan kantor juga, dan nanti juga kita akan diskusi dengan Frans menjelang keberangkatannya. S2, studi lanjut. Dia mau sabatikal katanya, karena udah terlalu banyak klien yang dia tangani. Jadi dia mau sabatikal, istirahat dulu dari keuangan dan duit di Inggris. Kemudian dengan teman saya juga, teman baik saya juga, Benedikta Friska. Sekarang udah senior associate di kantor besar. Nanti you semua bisa cek dari di mana profil lengkapnya. Tapi Dita juga sudah lulus LLM tahun berapa Dit? Tahun 2022. Oh 2022 pulang dari Inggris di King's College London. Jadi kita mau diskusikan dengan dua orang ini. Yang menarik adalah satu, Frans itu sekarang fokus salah satunya di bidang kepailitan. Dia sekarang juga kurator, dan Dita tentu di litigasi, di dispute, tapi juga berkaitan dengan kompetisi, hukum competitions law. Thank you bro, Dit, untuk waktu mau datang sini. Mungkin pertama ini gue selalu tanya ke beberapa narasumber, termasuk bahkan ke guru-guru besar ya, alasan untuk
dari SMA mau ambil ke Fakultas Hukum. Nanti juga boleh spesifik ambil ke Fakultas Hukum Unpar. Kira-kira gitu. Mungkin dari lu dulu, Frans. Dulu kan di Batam ya? SMA di Batam. SMA di Batam. SMA apa tuh? Yosudarso. Yosudarso, sekolah Katolik ya? Sekolah Katolik. Kemudian memilih EVA tuh kenapa? Kalau gue agak kecelakaan, sejujurnya. Kecelakaan. Harusnya? Awalnya nggak ada terbesit sedikit pun untuk ambil FH ataupun jadi advokat gitu. Iya. Pas SMA, saya masih ingat persis impian saya jadi pemain bola. Pemain bola? Oh, oke. Berarti mau masuk ke ini, sekolah bola atau? Sekolah bola. Oh, oke. Sekolah bola. Cuman memang kalau di daerah kita kekurangan akses, informasi, infrastruktur. Cuman ya di saat itu hanya yakin sama pilihan, saya mau jadi atlet sepak bola. Untuk sampai ke sana saya harus ke kota-kota besar. Waktu itu cuman set yang kota-kota besar, Jakarta, karena ada Persija Jakarta, Malang karena ada Arema Malang, Bandung ada Persib Bandung. Dan kebetulan lah ada Edufair di sekolah SMA tuh. Edufair. Yang datang Universitas Katolik Parahyangan. Apa ini? Bandung. Persib. Daftar. Oke. Jadi persis cuma daftar di 3 kampus, salah satunya Unpar. Ternyata setelah sampai di Bandung, ikutin proses jadi atletnya ternyata nggak mudah. Tapi waktu mau daftar Parahyangan itu kenapa hukum? Kenapa Fakultas Hukum? Karena orang tua, pilihannya orang tua awalnya nggak mengizinkan untuk keluar karena dari Batam kan. Oke. Jauh. Dan akses, mungkin orang tua juga nggak pernah ke Jawa, ke Bandung, jadi belum ada gambaran. Iya. Tapi pilihan yang orang tua paling tahu, ya udah hukum. Udah, kalau mau keluar ya udah ambil hukum. Cuman saya ambil 2, hukum sama teknik industri. Teknik industri. Dua-duanya di. Tapi nyoba nih, daftar kedua-duanya atau? Daftar dua-duanya. Jadi pilihan 1, pilihan 2. Pilihan satunya kebetulan hukum, dan keduanya teknik industri. Nah, gue mau sedikit ngobrolin ini, Frans. Kan ini juga gue tanya ke narasumber yang latar belakang Tionghoa ya. Kan biasanya kan justru agak nggak mau ke hukum kan? Atau gimana? Atau kenapa ini malah didorong ke hukum dari orang tua? Karena orang tua masih berpikir, notaris, bukan ke advokat. Hukum ya udah. Notaris ya. Dan notaris kan untuk orang-orang latar belakang Tionghoa masih lebih dekat. Iya. Gitu, bayangannya ke sana. Yang terkenal juga banyak. Apalagi di daerah. Iya. Jadi nggak pernah terbesit dari orang tua. Lawyer, nggak ada. Oke. Terus daftar, lalu keterima. Terus, ya, gue tau lah kalau di Unpar kita sama-sama juga lulus kan kita bareng juga. Cuman dia lebih pinter aja jauh. Cuman sama si Dita ini. Jadi, terus gue dari awal kan taunya lu lawyer langsung kan? Lawyer. Betul. Ke kantor hukum langsung ke lawyer. Kenapa nggak jadi notaris jadinya? Apa orang tua ini juga masih mendesak nggak? Enggak, orang tua nggak mendesak. Memang kebetulan dari setelah lulus nggak langsung lompat ke notaris karena pengen tahu dulu praktik lawyering seperti apa. Karena perlu coba dulu, baru dari situlah baru disortir apakah lawyering yang lebih cocok ke saya atau notaris. Gitu. Jadi pengen nggak langsung kuliah notaris lah, praktik dulu seperti apa sih hukum secara praktiknya seperti apa. Setelah kita belajar teorinya 4 tahun, kan capek juga langsung kuliah lagi notaris. Dan di saat itu memang belum yakin juga notaris. Jadi nggak mau berambil resiko untuk langsung ke notariatan, tapi belajar dulu si lawyering. Gitu. Jadi apply lah. Sebelum lulus saya udah apply. Tapi kan sampai sekarang jadinya advokat kan, udah malah nggak berpikir lagi sekarang notaris kan. Nanti kita ngobrolin tentang kenapa akhirnya litigasi. Di saat ada pilihan kan corporate misalnya yang lebih bahasanya mungkin lebih tenang lah hidupnya apa gitu, mungkin capek tapi kan nggak dalam konteks dispute atau sengketa. Sekarang gue mau tanya lu, Dit. Gua lu aja, Frans. Kalau saya nanti kelihatan mahalnya. Kalau lu, Dit, gimana, Dit? Dari SMA bagus di Jakarta, Santa Ursula,
Iya. Semua tahu. Terus kemudian lo memilih fakultas hukum. Gimana? Iya, gue tuh dulu mungkin latar belakangnya adalah sebenarnya gue dari SMP gue udah kepikiran sebenarnya pengen ambil hukum. Oh ya? Dari SMP. Tapi ya namanya masih umur segitu mungkin pertimbangannya masih cetek banget lah ya. Iya. Gue suka debat. Oh. Gue suka debatin orang gitu. Masih sangat cetek lah menurut gue pertimbangan. Atau ada pertimbangan keluarga juga yang udah jadi lawyer atau? Nah, gue nggak ada di keluarga gue sebenarnya. Nggak ada malah. Nggak ada. Meskipun gue keluarga Batak ya. Iya, iya. Nah, tapi waktu gue SMA tuh masih tipikal keluarga Batak juga menurut Iya, gue ya. iya. Gue nggak mau mencoba. Tapi at least di keluarga gue lah, di keluarga gue. Orang tua gue tuh masih mikir kalau idealnya tuh masuk IPA, Iya. gitu kan. Iya. Jadi waktu gue SMA gue masuk IPA di SMA Santo Ursula betul. Nah, ketika gue masuk IPA itu pas lagi pemilihan mau masuk fakultas mana, sebenarnya gue tuh dulu mikirnya mau masuk ini, Cat. Gue undangan tuh kedokteran. Wow. Nggak dapat sih. Ngeri. Nggak dapat. Tapi maksud gue sempat kepikiran kedokteran. Terus gue apply ITB. Tapi nggak ada yang dapet tuh memang. Nah, kebetulan temen gue waktu itu ada yang ngajak daftar Unpar. Waktu itu ibaratnya buat backup lah gitu Oh, oke. sebenarnya kan. Karena kan kita lagi waktu itu terminologinya masih SNMPTN. Iya, iya, iya. Tapi kita ambil USM. USM tuh yang ujiannya Unpar kan. Iya. Menarik tadi Frans bilang karena sebenarnya pilihan gue sama persis kayak Frans. Pilihan satu hukum, pilihan gue teknik industri bro. Sama persis bro. Menurut tau gue. Lagi keren-kerennya pas itu. Kayaknya. Cuma jadi menurut gue mindset gue soal sebenarnya apa preferensi gue tuh kelihatan dari pilihan gue di Unpar tuh sebenarnya. Iya. Satu hukum, dua teknik industri. Sementara kalau untuk PTN, gue waktu itu anaknya kan agak males ya. Kalau misalnya gue dari IPA, gue mau ngambil IPS tuh gue harus ambil IPC dulu. Iya, iya, iya. Iya kan? Gue males. Betul. Jadi gue ambil, ya udah kalau IPA bisanya apa sih? Gue ambilnya tuh teknik-teknik gitu kan. Tapi sebenarnya gue mau banget juga. Kayaknya enggak, karena terbukti dari pilihan gue di Unpar yang ketika gue bisa ambil hukum, gue pilihan pertama ambil hukum gitu. Iya, iya. Nah ternyata dapat di hukum di Unpar dan menurut gue itu salah satu keputusan terbaik lah dalam hidup gue. Setuju. S1 hukum di Unpar ya. Kenapa tuh? Karena menurut gue di Unpar salah satu yang gue paling suka ya. Ya gue nggak pernah sekolah SH di tempat lain ya, tapi menurut gue yang sangat ditekankan adalah menurut gue logika. Oke. Ya, Nomor satu. Setuju. Dan gue melihat setelah berpraktik, ketemu praktisi dari berbagai latar belakang. Tapi gue selalu percaya, selalu melihat at least praktisi Unpar tuh yang nggak bisa dibohongin tuh logikanya sih. Setuju. Dan gue senangnya ngobrol sama Unpar tuh itu Logis. dibandingkan dengan ya teman-teman lain yang mungkin dia punya background UUPT-nya bagus gitu Iya, ya, iya, iya. undang-undangnya bagus. Tapi kalau Unpar menurut gua nggak pernah bisa dipungkirin logikanya sih terdepan sih menurut gue ya. Iya, iya. Mungkin bias, tapi gua melihat dari berbagai angkatan, baik angkatan yang sudah senior, angkatan yang kita peers gitu, yang mungkin yang lebih junior daripada kita, logikanya sih konsisten sih menurut gue. Betul, betul. Dan emang cukup rumit dulu kita kan belajar logika itu kan. Maksudnya memang dari orang filsafat langsung itu untuk logikanya ya pertama. Terus dari sisi hukumnya juga kan kita dilatih untuk bukan cuma baca pasalnya tapi mahamin makna-maknanya. Terus logik apalagi perdataan kita punya dulu ada Prof. Yohanes Gunawan, ada Dan bahkan sebelum masuk logika hukum yang gua paling suka, salah satu mata kuliah yang paling gue suka adalah pengantar logika. pengantar logika. Oh iya. Buku Pak Arif. Iya, yang merah tuh. Betul. Itu bahkan kita belum menyentuh hukum sama sekali. Betul. Kita masih menyentuh premis silogisme. Iya. Dan itu menurut gue sangat membantu Unpar, alumni Unpar untuk bisa melihat hukum tuh bukan hafalan gitu. Itu yang gue suka sih menurut gue. Menurut gue nggak semua alumni hukum punya itu. Oke. Nah, Dit, tadi ada menyinggung keluarga Batak gitu kan. Emang terkenal lah kalau Batak nih banyak hukum sebenarnya. Ya. Gue juga termasuk keluarga gue nggak sama sekali. Gue Batak, bener bapak mama Batak, tapi nggak pernah ada sama sekali orang hukum. Jadi gue nggak punya ngelihat siapa gitu untuk masuk waktu itu. Tapi kalau sekarang keluarga lu sendiri ngelihat lu berprofesi di lawyer tuh seseorang Batak itu mendukung kah atau sebenarnya masih dibilang udahlah jadi PNS lagi lah atau yuk jadi inilah daftar lagi lah gitu. Nah, kebetulan tuh keluarga gue background profesinya tuh profesional juga, Cak. Oh. Jadi nyokap gue dulu di bank, bokap gue juga profesional dulu di tambang gitu. Oh. Jadi mereka melihat gue berprofesi
sebagai advokat, tapi di industri profesional mereka juga suportif tentunya. Cuma mungkin yang agak berbeda dari apa yang mereka lihat adalah memang jam kerjanya gitu kan. Kalau misalnya profesi di industri ini sih menurut gue mereka sangat suportif lah. Iya. Karena masih di dunia profesional. Gue juga nggak pernah dalam keluarga gue apakah arahnya masih PNS, nggak ke arah sana sih. Iya. Tapi kalau dulu arahan orang tua gue tuh lebih kayak kalau bisa tuh yang judulnya tuh profesi. Misalnya yang profesi apa sih? Dokter sebenarnya kan. Advokat. Oke. Atau misalnya yang mereka masih ada gambaran juga adalah misalnya akuntan gitu kan. Oh iya. Tapi kalau ke PNS sih mungkin sejauh ini enggak ya. Nah cuma industri profesi advokatnya sih setuju gitu kan. Tapi ketawa. Tapi kan memang ini untuk mengambil industri ini kan udah di titik gaya hidup sebetulnya. Nggak semua orang mau memilih gaya hidup seperti ini. Ketika gue bilang gaya hidup se ekstrim mungkin liburan juga masih kerja gitu kan. Liburan keluarga lagi jalan-jalan kita masih laptopan gitu kan. Atau sehari tidur mungkin kurang dari 5 jam gitu tidur gitu kan. Itu kan gaya hidup yang mungkin gak semua orang bisa atau mau lah untuk mengikuti itu. Yang gue salut dari keluarga gue ya mereka sangat sportif. Yang mereka pikirin cuma kesehatan gue aja gimana. Arahnya lebih ke situ aja sih ya kan. Iya. Dan itu kayaknya persoalan seluruh lawyer. Benar. Jam, waktu keluarga, itu kan kesehatan. Nah sekarang sama lah, lu juga kan apalagi lu Frans juga lagi nge-build kantor segala macam itu kan kesibukannya juga padat, waktu juga mungkin agak sulit. Kadang-kadang gini yang gue rasa ya, mungkin keluarga karena tadi keluarga suportif, sebenarnya mereka tuh mau menyampaikan sesuatu keluhan lah dalam tanda kutip ke kehidupan kita, tapi kan nggak mau juga karena mereka tahu kita ngerjain apa. Tapi lu ngerasa itu nggak dengan orang di sekitar lu yang gue lihat kan lu dekat sama your sister, kemudian pasangan dan seterusnya, itu lu merasa nggak bahwa mereka juga ada semacam worry dengan gaya hidup lu atau gaya kerja yang sibuk sekali dan seterusnya, lalu itu mempengaruhi lu nggak dalam keseharian? Tentu, sangat. Worry-nya mereka juga terhadap kesehatan, di mana kita harus kejar lembur, terus jam 11, jam 12 masih kerja. Bagi mereka itu nggak normal. Cuman bagi kita jadinya sebuah habit. Justru ya itu di awal-awal jet lag bagi keluarga untuk melihat pola kerja yang seperti itu. Jam 12 masih kerja tapi bangun pagi udah depan laptop lagi. Ini apa sih yang dikerjain sebenarnya gitu loh. Tapi depan laptop terus gitu loh. Ngapain ini? Ya orang tua gue juga nggak gitu paham apa yang dikerjakan. Yang mereka worry lagi-lagi kesehatan. Tapi lambat laun, ya udah mereka cuma ngelihat memang begitu pekerjaan advokat. Akhirnya ya mereka nggak banyak komentar. Tapi tentu dari sisi kalau guanya sih gue jadinya memahami kadangkala harus memprioritaskan keluarga di atas pekerjaan. Karena ini persoalan masalah waktu, gimana kita harus memanage waktu. Memang ketika bepergian, betul kata Dita, kita nggak mungkin lepas dari laptop sama sekali. Laptop selalu ada tuh. Laptop, email nggak mungkin bisa lepas. Baju boleh ketinggalan. Boleh. Laptop nggak bisa. Dan gelisah juga di kitanya pasti ada. Gelisah juga loh. Kita masih harus balas email ketika masih di liburan. Dan ketika buka laptop tentu keluarga juga. Kok kamu masih kerja sih? Gitu kan pasti ada. Cuman ya pinter-pinter kita memaintain ekspektasi gitulah ke keluarga. Ini kita masih harus bekerja meskipun traveling. Jadi kalau buka laptop bentar gak masalah ya. Ataupun pilih-pilih waktu lah. Jangan lagi main roller coaster kita buka laptop. Jangan gitu kan. Mungkin melipir dulu gitu. Kayak gue minggu lalu ya. Udah mau tidur nih. Udah doa kan sama istri sama anak di tempat tidur. Tiba-tiba gue ingat. Belum gue buka lah. Terus anak gue ngoceh gini. Papa ngapain? Emang ini ruang kerja? komplain. Gue di situ gue pertama kali karena emang susah ya, kita tuh udah jam 12:30 loh gue. Waktu itu anak gue kebangun kan, jadi gue udah 12:30 tiba-tiba ada inget ya, ini kadang-kadang ternyata masalahnya memang sama dari dulu, kayaknya masih sama juga kan. Senior kita juga kayaknya sama rata-rata waktu, kesehatan dan seterusnya. Ini
Terus gimana lu come up-nya dengan misalnya kesehatan, Dit? Ini kan penting banget lah. Sekarang gue lihat juga ada beberapa lawyer yang suka nge-gym apalah gitu ya. Tapi kan itu mah cuman sedikit lah. Mereka mungkin content creator juga sebagian waktunya. Tapi kalau yang kayak lu lah kan, gue tahu kan lu bilang jam 12 minimal pulang, pagi udah berangkat lagi. Gimana lu supaya keluarga tadi nggak khawatir lagi gitu? Iya, nah kalau keluarga nggak khawatir mungkin mereka gue udah hampir 10 tahun berkarir. Mungkin mereka juga udah jatuhnya, mereka yang membiasakan diri dengan itu. Tapi sampai sekarang gue sampai setiap hari nyokap gue masih telepon gue gitu. Kalau gue belum pulang tuh masih. Bahkan dulu gue awal-awal kerja nyokap gue nungguin jam 3 pagi gitu. Gue belum pulang nggak bisa tidur dia. Tapi lama-lama kan ya udah mulai inilah ya, kita dance along lah ya gitu. Tapi menurut gue kalau soal kesehatan 2 hal menurut gue ya, yang gue harus bilang juga, satu kesehatan fisik, 2 kesehatan mental. Menurut gue itu sama pentingnya. Betul. Dan ketika gue bilang kesehatan mental, I learned it the hard way menurut gue. Gue dulu termasuk orang yang apa sih kesehatan mental gitu kan ya. Ya keras-keras nggak jelas gitu lah ya. Tapi maksud gue seiring berjalannya waktu, banyak hal yang gue rasakan, banyak hal yang gue temuin, dan gue merasa kesehatan mental pun sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik olahraga, kesehatan mental olah jiwa berarti kan. Jadi lu menurut gue sebisa mungkin pintar-pintar juggling waktu untuk bisa melakukan olahan itu 2 gitu, olahraga dan olah jiwa. Selalu makanya olah rekening gitu kan itu. Jadi gue coba cari waktu lah. Dan ketika tadi yang dibilang Frans adalah kita coba manage keluarga, tapi at the same time yang gue lakukan adalah gue juga coba manage kerjaan. Betul. Jadi gue pilah-pilah mana sih yang benar-benar penting yang gue nggak bisa tinggalkan. Kalau memang ternyata masih bisa gue tinggalkan, gue akan tinggalkan. Gitu. Karena mau kita kerjain sampai kapanpun kerjaan nggak akan selesai, nggak akan beres. Dan kita mau bikin diri kita available terus, nggak akan kemana-mana juga mereka. Gitu. Jadi gue harus strike the balance antara prioritas gue. Apakah gue bilang prioritas gue keluarga? Apakah prioritas gue kerjaan? Menurut gue tergantung, itu sangat dinamis. Ada saatnya di mana keluarga harus diprioritaskan, ada saatnya kerjaan harus diprioritaskan. Tadi ini penting nih menurut gue ya. Salah satu yang sangat jarang dibahas di dunia lawyering itu adalah kesehatan mental. Bukan hanya di early career. Early career lebih kacau lagi menurut. Kalau zaman kita dulu ya, gue nggak tahu sekarang. Kalau zaman kita dulu masuk itu kan partner marah-marah biasa itu. Kita terus bisa kita minta resign, boro-boro mau ngomong aja kita takut, apalagi minta resign. Diterima aja kita syukur zaman itu. Karena kita tahu kantor yang kita mau capai. Seberapa penting atau seberapa krusial itu sekarang kita pandang sebagai yang penting, Frans dulu deh, untuk kesehatan mental, bro. Khususnya kalau kita ngobrol nih sama yang junior-junior. Kalau di zaman sekarang kayaknya agak bias kalau menurut gua masalah kesehatan mental. Indikatornya udah nggak begitu jelas. Karena yang saya lihat anak-anak ditegur dikit, terutama yang masih baru, udah arahnya kesehatan mental. Kayaknya bukan ke arah sana deh. Itu belum sampai ke kesehatan mental deh. Stres dikit kayaknya bukan, menurut ukuran gua sih belum sampai kesehatan mental. Kesehatan mental ini kalau kita bahas perspektif kesehatan mental mungkin agak dalam, jauh, dan gue pun belum bisa bilang kesehatan mental gue sama orang sama. Ini tergantung kemampuan masing-masing juga untuk ngolah dan hadepinnya ya, situasi di kantor dan segala hal. Tapi ini tentu penting untuk diolah oleh masing-masing pribadi, dalam artian ya mereka harus mengetahui kapasitas mereka seperti apa, lalu cara mereka ngolahnya seperti apa. Jangan sampai salah olah. Yang mereka pikir ini adalah olah untuk kesehatan mental, ternyata malah bukan nih sebenarnya. Gitu. Dan kalau sekarang karena lu nggak bangun kantor kan, pasti ke depan nanti juga akan ada asosiasi segala macam. Kalau dari pandangan lu gimana kantor yang sehat untuk menjamin kesehatan mental tim itu bagus? Ini gue masih riset ya kalau itu untuk mencapai pola yang sana. Gue sih melihat dari pengalaman deh, misalkan beberapa kantor kan udah lu alami kan, kantor-kantor besar ini. Dari belajar dari pengalaman itu semua, gimana ya yang kira-kira oke lah ini tetap tertib, tetap produktif kantor itu yang pastilah di law firm itu, kemudian tapi juga bisa
karena kita tahu sekarang penting sekali kesehatan mental. Kesehatan mental ini tetap dihargai lah di antara tim. Satu tentu dari atasan kepada bawahan. Ya. Tentu mungkin nggak ada lagi kita pola yang kayak zaman dahulu mendidiknya. Lempar file, lempar segala hal gitu kan. Nggak ada lagi lempar asbak, laptop, segala hal. Itu mulai dari situ. Ya. Kita lebih memanusiakan manusia. Ya. Itu satu. Kedua, ya memang perlu dibagi waktu. Di mana waktu kerja, oke, fokus untuk bekerja. Ya. Nggak ada bercanda, tapi setelah dari waktu kerja itu, ya udah. Ada. Kita udah ya di luar kerja, kita bukan hanya sekedar atasan bawahan, tapi yaitu kita teman diskusi, teman ngobrol gitu. Nah mungkin dari sana ini bisa coba maintain teman-teman associate atau junior associate kesehatan mentalnya seperti apa. Dan kalau bisa, gue sih pengen terapin juga sistem yang gue temuin ya di kantor gue juga ya. Mereka ada third party yang memang memperhatikan psikologi dari lawyer-lawyernya. Nah, profesional ya. Betul, profesional. Menariknya, mereka menelaah dari masing-masing pribadi dan mereka merepresentasikan masing-masing pribadi dengan warna. Jadi uniknya, misalnya kita bertiga, warna kita itu berbeda. Itu warna itu representasikan karakter. Warna lu mungkin merah, warna lu mungkin biru, warna gua mungkin kuning. Dan satu tim itu butuh perpaduan warna ini. Kalau cuman semua merah, tim itu bisa stagnan, nggak akan bisa maju. Ibaratnya butuh wingman lah. Nah, dengan ada pengelompokan seperti itu kan ciptain tim yang lebih kolaboratif, saling ngerti segala hal. Disitulah mulai ada hal-hal kecil diperhatikan, kesehatan mental. Oh, gue ngerti nih, Richard tuh tipikalnya lebih meledak-ledak gitu. Oke, ketika dia ngeledak-ledak, gue harus tone down nih ketika ini. Start langsung lu kan jadinya juga juga ada tempat buangan ledak-ledak lu nih ke gue nih. Ternyata gue kuning, gue lebih bisa nerima protes-protes orang-orang gitu. Dan Dita mungkin lebih detail, gue gak detail. Oh, gue butuh detail nih untuk lebih, tolong dong review detailnya gue, bla 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 segala hal. Nah, ini yang mungkin nanti gue ingin terapin juga. Dan mungkin kantor-kantor udah bisa mulai juga untuk nerapin hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau lu, Dit, gimana, Dit? Lu kan udah berpengalaman di beberapa kantor besar. Lalu gimana melihat apakah yang cukup ideal lah? Kalau lu membayangkan sebenarnya yang cukup ideal tuh seperti ini kira-kira gitu untuk memaintain bahwa baik kita produktif, kita kerja bagus, kantor klien banyak, tapi juga di sisi yang lain menghargai orang tadi, memanusiakan manusia. Iya. Mungkin gue nggak sekonkret Frans, itu menurut gue udah cukup konkret. Tapi gue cuma bicara mungkin dari pengalaman ya. Gue pernah di 2 kantor lah sejauh ini. Dan menurut gue yang gue cukup beruntung gitu ya, di 2 kantor ini tuh koleganya tuh gue cocok banget. Jadi menurut gue kerjaan lawyering tuh udah capek ya. Jangan sampai kita berantem sama kolega gitu kan. Kita nggak cocok sama drama-drama nggak penting. Jadi ketika kita koleganya juga saling cocok, nggak saling tusuk, nggak saling apa, justru kita saling kerjasama gitu ya, saling kolaborasi. Menurut gue tuh enak banget sih. Dan kebetulan di 2 tempat ini gue mendapatkan hal itu. Cuma ketika gue berbicara itu, apakah gue berbicara untuk semua orang belum tentu. Mungkin ada orang yang tidak cocok juga. Dan salah satu ujian terbesar menurut gue adalah pada waktu COVID. Pada waktu COVID tuh kita benar-benar nggak ke kantor. Ada masanya kita benar-benar nggak ke kantor. Betul. Banyak banget terjadi resign gitu ya di berbagai kantor. Itu the Great Resignation Year tuh di berbagai law firm. Kenapa? Karena banyak orang yang sampai pada realisasi bahwa ternyata gue stay di kantor ini karena gue masih nyaman aja gitu sama orang-orangnya. Ketika faktor itu dicabut dari gue nggak, I don't see any reason to stay. Gitu. Banyak banget yang Great Resignation. Jadi menurut gue salah satu hal paling penting adalah cocok sama kolega. Dan kita saling sama peer kita, sama orang-orang di kantor kita tuh kita nggak saling tusuk, kita saling dukung. Dinamika yang berbeda adalah ketika kita nggak cuma berbicara peer, tapi kita juga berbicara vertikal ya, atasan maupun bawahan. Betul. Yang bisa datang dari generasi yang berbeda. Yang paling penting menurut gue adalah realisasi bahwa kita harus saling
mengerti. Menurut gue suka banget judul podcast ini, The Reason Trace. Because you keep on tracing the reason kan. Lu coba memahami latar belakang orang ini apa sih. Ketika lu memahami itu, lu mencoba mengerti. Betul. Gue sebagai, mungkin anggaplah kita apa sih, milenial gitu ya, capnya gitu ya, kita milenial. Gue mencoba memahami senior gue yang mungkin dari generasi X, generasi millennials, generasi boomer mungkin atau baby boomer. Oh, di era mereka bahkan mau ganti channel TV aja gue harus jalan nih ke TV gitu kan. Tak, gue pencet. Di era gue udah punya remote. Di era berikutnya mungkin orang tinggal ngomong gitu kan. Menurut gue kita semua menghadapi hal yang berbeda. Jadi gue selalu mencoba memahami apa sih yang mereka alami. Ketika mereka ke zaman dulu mau meeting susah banget, itu harus ke tempat meetingnya atau harus terbang ke Singapura. Kita sekarang benar-benar one call away. Gue harus memahami mereka. Harapannya generasi lain pun mencoba memahami generasi gue. Pun gue ke bawah. Memang gue lihat tendensinya generasi kita cukup salah satu yang mencoba memahami atas dan bawahnya. Jembatan lah. Sandwich. Generasi sandwich gitu ya, generasi jembatan. Ya tapi nggak apa-apa, so be it gitu kan. Kalau nggak akan nyambung. Betul. Jadi ketika gue setuju sama lu friends, mungkin gue bisa cerita dikit gini soal kesehatan mental ya. Ketika gue hidup 1 tahun di London, salah satu leeway untuk orang nggak ngerjain ujian adalah kalau lu punya mental health issue. Jadi lu bisa ngundur ujian. Gue bilang, wah, dan lu nggak perlu ngasih bukti apa-apa. Lu as long as lu bilang lu ada mental health issue, lu bisa ngundur tuh submission lu. Itu segitunya di acknowledge di sana. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat udah siap belum untuk dengan sistem seperti itu? Ketika kita copy paste gitu ya, kita ke Indonesia, kekhawatirannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan itu. Jadi gue setuju bahwa jangan sampai mental health ini jadi jargon yang dimanfaatkan orang. Jadi orang jadi nggak mau gitu, apa sih kok mental health, apa mental health, sehingga orang yang actually punya mental health issue jadi terkubur gitu. Menurut gue itu yang harus dijaga juga. Dan ini gue mau masuk lebih dalam lagi terkait dengan sektor yang kita bertiga lah, litigasi. Ini kan dispute, khususnya dispute ya. Ini kan dunia yang lebih keras lagi dalam tanda kutip. Jadi hal-hal seperti ini kan juga memang mungkin sebenarnya senior kita lah di kantor misalnya itu kan sebenarnya nggak mau juga dia sebenarnya marah-marah terus. Tapi karena tekanan pekerjaan juga, target dan seterusnya membuat dia secara automatically lebih galak atau segala macam. Gimana kalau tadi kan gimana kita maintain kantor, tapi kalau gue mau tanya sekarang gimana lu berdua menjaga kesehatan mental lu di dunia sektor yang keras yang lebih keras yang kita alami ini? Kalau gue sih simply hobi. Okay. Bola. Hobi bola. Either itu nonton ataupun olahraga sepak bola itu sendiri. Lalu temen dan keluarga. Gua itu tempat gua untuk kabur dari kerjaan lah. Nggak lagi ngobrolin kerjaan. Nah ini tempat gua untuk cari distraksi ini. Sekedar ngobrol, ngopi, sejam, 2 jam cukup. Jadi gue coba maintain habit gue seperti itu. Ketika gue stres, gue kabur ke tempat yang gue tahu ini hanya untuk gue cari distraksi, lalu gue kembali lagi. Refresh lah. Terus refresh. Menarik. Gitu. Jadi tetap harus ada hobi. Gitu. Lo harus ngeluarin, adalah channel untuk ngeluarin ya. Betul. Tentu ya. Sesimpel hanya butuh main game sejam 2 jam. Atau Netflix sejam 2 jam. Atau Sabtu setengah hari. Justru kadang kalau gue di sekarang ini ya, karena udah terbentuk habit itu, kelamaan gue cari distraksi, gue malah merasa berdosa loh. Gue ada habisin waktu nih. Waduh sayang banget nih. Sama-sama. Nambah stres baru, Cat. Iya, malah jadi stres lagi gitu gue. Tadinya mau releasing stres malah jadi stres. Stres baru. Betul. Jadi ya harus sesuai porsinya. Iya. Kalau lu gimana nih? Sama sih kurang lebih ya. Pasti gue. Kalau lu kan gue lihat kan tiba-tiba udah di Macau, tiba-tiba udah di Thailand gitu kan. Ya meskipun itu ketika lo bilang itu kadang-kadang gue tuh sebenarnya gak suka banget jalan-jalan. Bukan yang kayak gue hobi jalan-jalan, gue gak bisa bilang gitu juga ya. Cuma biasanya gue ada occasionnya, gue mengiyakan. Dan ya ujung-ujungnya refresh juga sih. Tapi biasanya gue melakukan itu dengan teman atau dengan keluarga. Kayak gue nih
temen gue nikah di nikahan temen gue di luar kota itu menurut gue refreshing. Betul. Iya. Gue sering lihat Betul. tuh. Ketemu teman-teman lama di luar Betul. kota itu seru tuh buat gue. Kita reconnect. Meskipun kadang-kadang agak susah juga ditarik dari Kerjaan. kerjaan tuh dalam artian, oh ini kayaknya bisa jadi klien nih. Oh. Iya. Kadang-kadang ada juga tuh, atau gue bisa kenal ini nih nanti, gue bisa kayak gitu-gitu. Tapi ya kadang-kadang udah blurred lines juga lah ya. Tapi ketika gue mencoba untuk plug off lah ya, gue lepas gitu dari, gue tutup laptop, itu ya gue nongkrong. Gue paling suka nongkrong, Chat. Iya. Nongkrong sama temen-temen gue, terus nonton weekend lah, essentially ya. Menurut gue coba untuk sebisa mungkin nggak buka laptop gitu, sebisa mungkin. Gue bahkan ini ke pengadilan itu menurut gue refreshing. Oh, karena teman. Dari drafting ya? Enggak, ketemu teman-teman. Pengadilan itu titik poin di mana kita ketemu teman. Entah teman kuliah, entah teman advokat, segala hal. Di situ kita reconnect lagi. Benar. Kemarin kita ketemu ya, Frans. Betul. Itu reuni juga tuh. Reuni kecil jadinya. Oke. Ada menurut gue satu kata yang atau satu hal yang tadi konekin semua tuh, khususnya misalnya dari karakter profesi kita yang membutuhkan relasi, kemudian dari sisi tekanan dan suruh itu adalah persahabatan. Gue mau tanya, kita gue ngikutin kalian berdua tuh kurang-kurangnya dari media sosial lah. Lu punya teman-teman yang banyak, punya ikatan, gue lihat ikatan teman-teman yang cukup baik. Apa persahabatan means to you kalau misalnya dikaitkan dengan profesi lawyering lo ini, atau yang lu lagi bekerja di dunia profesi? Apa persahabatan itu penting untuk lo? Mengapa? Menurut gue sih, ketika kita berbicara lawyering, gue tarik dari sini ya. Lawyering tuh menurut gue way beyond desktop work. Kita nggak cuma, menurut gue lawyer yang baik nggak cuma lawyer yang duduk dan ngetik seharian. Setuju. Menurut gue. Karena at the end of the day, law firm is a business gitu ya. Jadi ketika kita satu bisa merits-nya, itu kan unik ya. Law firm kan bisnis yang unik ya. Orang yang naik jabatan tuh biasanya karena merits, karena apa? Tapi ternyata sebenarnya di puncak tuh kita, apakah kita ngerjain hukumnya per se? Nggak juga. Kita harus dagang. Gitu kan. Nah, yang gue khawatirkan adalah ketika orang naik, tapi ilmu dagangnya nggak diasah dari muda. Jadi oke lah dia meritsnya jago gitu ya, substansinya jago. Tapi nggak bisa dagang. I think mungkin tendensinya agak lebih susah juga kemana-mana. Makanya ada istilah lawyer hunter, ada istilah lawyer farmer. Hunter yang nyari, farmernya di rumah nyangkul gitu kan. Nah, ketika kita melihat lawyer yang seperti itu, gue mencoba landing di realisasi itu di usia yang cukup muda. Sampai di pikiran gue dari muda ya, gue pikir semua gue temenin aja. Gue nggak tahu mana yang akan jadi relasi gue, yang mana yang tentunya juga ini ya, gue senang gitu ya temenan sama mereka, bukannya gue terpaksa juga dan gue muka dua gitu ya. Gue actually senang, dan siapa tahu nanti di kemudian hari kita bisa do something else gitu together. Sampai sekarang, dari gue kerja sampai sekarang, yang ngechat gue nanya masalah hukum ada aja. Menurut gue mau itu sampai se-ekstrim. Cerai Kristen ada, cerai Islam ada. Nih Pak RT gue nutup pelang portal. Nanya gue juga tuh. Gue mau bilang gue gak ngerjain kayak gitu-gitu juga gue gak mungkin gitu kan. Pasti gue bacain juga tuh undang-undang lalu lintas, gue bacain juga gitu kan. Dan gue pikir ya gue seneng gue bisa bantu orang. Dua, ya gue gak tahu nanti teman-teman gue juga lah mungkin yang akan jadi klien gue di kemudian hari gitu. Nah tapi menurut gue poinnya adalah jangan sampai pemikiran atau niatan untuk nanti dia jadi klien gue itu mendilusi persahabatannya. Jadi gue bersahabat sama dia karena gue enjoy temenan sama dia. Gue enjoy the time yang gue spend sama dia. Tapi ya di samping itu kalau misalnya nanti kita bisa berkolaborasi, why not? Gitu. Oke. Gimana, Pras? Ya menurut gue nggak bisa lepas dari persahabatan itu sendiri. Karena lagi-lagi itu tempat gue untuk kabur. Tempat gue untuk bercerita, tempat gue untuk ngelihat field lain kalau kita nyambung yang Dita, tempat untuk networking segala hal. Nah dengan lagi-lagi hukum ini kita nggak cuma ngomongin soal tulisan, soal aturan, tapi kita tulisan-tulisan ini lahir juga dari kita bersosialisasi dengan orang, dengan kehidupan di masyarakat seperti apa. Jadi gue
juga banyak belajar hal-hal persahabatan tuh dari lawyering, Ya, ya. litigasi. Sesimpel gue nemuin juga, persahabat yang berbisnis kemudian bangun joint venture, ada dispute. Nah itu gue belajar dari mereka apa yang perlu diantisipasi dalam konteks gue. Ya. Jadi bukan hanya gue bantuin mereka, tapi gue juga belajar along the way di proses itu. Tapi lagi-lagi balik kalau lu nanya gue persahabatan seperti apa di dalam lawyering itu, bagi gue seperti apa, yaitu tempat gue untuk kembali lah, tempat gue untuk refresh lah, dan ya tempat gue balik ke masyarakat lah. Gitu. Gue setuju banget tuh, karena kalau enggak, karena kita dengan dunia kita sendiri aja sebenarnya udah lonely kan. Betul. Dengan kesibukan otak kita sendiri membuat strategi segala itu udah lonely. Kalau kita nggak punya semacam apa katakanlah ya supporting system lah di antara sekeliling kita yang dalam konteks persahabatan misalnya, menurut gue itu udah makin memberatkan kita juga. Bahwa nanti kita bisa kerja sama apa enggak itu urusan kedua. Betul. Tapi kehadiran mereka sendiri itu bukan hanya dia butuh kita juga butuh mereka. Iya, betul. Oke, gue sekarang mau masuk terkait dengan kenapa fokus di litigasi atau di dispute. Di tengah kalau secara umum kan kita tahu ada corporate juga yang ini tanpa maksudnya membandingkan atau menyederhanakan bidang ya, tapi kan dispute itu kan more kompleks dari sisi penanganannya, dari sisi dealing with people-nya segala macam. Kenapa Dudit akhirnya fokus di dispute? Nanti baru kemudian kita ngobrolin tentang yang competition tadi. Iya. Kalau dulu tuh senior gue bilang, ada satu senior gue bilang, Unpar juga, dia bilang kalau corporate lawyering tuh kayak nari salsa gitu. Lu capek, tapi ada patternnya, ada. Kalau dispute tuh kayak tinju. Lu nggak tahu kapan lu dipukul, lu nggak tahu lo. Kapan lu harus mukul gitu kan. Nah, kalau gue kenapa dispute? Nah, gue tuh mungkin cerita dikit dari awal gue berkarir ya. Gue berkarir itu nggak langsung ngerjain dispute murni. Bahkan gue mungkin ngerjain dispute murni baru beberapa tahun belakang. Gue tuh I spent my early years itu ngerjain transaksi. Bahkan ada kalanya gue ikut financing meskipun role-nya masih terbatas lah ya karena masih sangat junior ya. Semuanya lah gue kerjain. Jadi ada kalanya gue pagi bikin advice banking, siangnya bikin jawaban gugatan, sorenya bikin sirkuler, udah segala macam gue kerjain gitu. Dan gue melakukan itu mungkin 3-4 tahun pertama sampai akhirnya gue berangkat sekolah pada waktu itu kan. Tapi menurut gue untuk lawyer muda perlu pelajarin semuanya. Karena gue percaya lawyer dispute yang baik adalah lawyer yang ngerti corporate. Ada yang ngerti corporate, pun sebaliknya. Lawyer corporate yang baik adalah orang yang bisa ngerti dispute juga. Betul. Kenapa? Karena misalnya lawyer corporate lu mau negosiasi perjanjian. Lu kebayang nih nanti yang bandel-bandelnya tuh ngapain sih gitu kan. Ketika lu ngedraft lu udah ada bayangan itu. Pun sebaliknya, ketika jadi lawyer dispute, lu ngerti background kenapa sih orang latar belakang bisnisnya orang menyetujui klausul ini tuh sebenarnya apa sih? Sehingga harusnya diinterpretasikan seperti apa. Jadi menurut gua dua arah. Dan gua sangat punya privilege untuk bisa pelajari itu semua di tahun-tahun pertama karir gua. Cuma kemudian apa capek, ya kan? Kenapa capek? Karena lu benar-benar harus pindah-pindah otak. Those are very different things gitu kan. Lu harus pindah-pindah otak, lu harus riset semua peraturannya, dan ketika lu udah semakin tinggi hourly rate-nya, senioritas lu semakin tinggi, udah gak make sense juga bagi klien untuk lu riset dari nol. Sehingga gue berpikir kayaknya gue perlu penjurusan lah ibaratnya. Dan itu waktu itu gue baru minta penjurusan atau gue minta specialty itu ketika gue pulang sekolah sebenarnya. Waktu itu gue bilang gue maunya dispute sama competition aja. Karena I enjoy doing dispute. Karena menurut gue dispute sangat dinamis. Dan kita memposisikan diri sebagai orang yang apa nih? Kalau gue jadi defense, gue harus cari defense. Gimana cara gue bisa mendefend nih orang nih? Oke, ini secara kasat mata mungkin dia banyak salahnya, tapi pasti ada lah yang bisa didefend. Nah, gue suka tuh nyari-nyari kayak gitunya.
dan ya pastinya beracara lah ya. Karena gue dulu mood court juga. Ya. Dan menurut gue jiwa mood court gue agak meraung-raung tuh kalau misalnya gue lebih sibuk nyari KBLI daripada gue nyari argumen dispute gitu. Ya. Akhirnya gue memutuskan untuk fokus di dispute dan competition ever since gitu. Oke. Dan itu sekarang kan udah fokus di dispute berarti. Betul. Fokus di dispute dengan segala macam Betul. kompleksitasnya itu ya. Dan dispute itu kan menurut gue juga kasusnya mungkin sama-sama misalnya katakanlah pelanggaran kontrak lah misalnya kira-kira gitu. Tapi kan penanganannya kan pasti beda itu. Betul. Karena beda-beda kasus, beda-beda fakta yang terkait segala macam gitu. Ya. Betul. Jadi seru banget kan. Dan itu jadi seru ya. Beda industri, beda background, Iya. bahkan dinamika antara para pihaknya gimana itu. Iya, beda-beda. Kalau lu kenapa? Gue juga sama kayak Dita. Iya. Di awal karir tuh nggak langsung memilih. Spesifik. Memang di kantor hukum pertama gue memang diatur supaya junior-junior yang baru masuk ke industri hukum itu dicobain dulu ke semua area. Corporate, transaction yang M&A, corporate yang general, terus M&A, shipping, dispute, arbitrase, dicobain dulu semua dalam setahun. Setelah setahun itu barulah lebih condong kemana, belum memutuskan nih, lebih condong kemana nih. Nah, kebetulan pada saat itu gue juga belum langsung bisa memutuskan, tapi situasi yang membuat gue harus memutuskan, gue lebih cocok ke dispute tuh. Okay. Nah, karena kalau gue agak balik dikit, kalau gue law firm dulu, gue sempat ke perpolitikan, ya kan. Ini memang gue agak aneh sih jalur gue. Ini agak berat sih. Kalau ini gue agak hati-hati nih. dan agak anomali sih perpolitikannya, majuin wali kota lewat independen. Iya. kan? Dari dulu independen. Iya. Betul, itu dari situ sebenarnya semangatnya. Lalu independen, terus sempat di DPRD DKI. Iya. Tapi dalam proses itu tetap lawyering. Baru kembali ke lawyer lagi, advokat untuk yang fokus di litigasi. Nah, dalam proses ini gue tetap lawyering, dan case-case yang gue dapet dalam periode ini lebih banyak litigasi. Makanya tadi gue bilang, wah, gue yang harus situasi yang membuat gue terjun ke dunia litigasi. Sesimpel ya, kita di DPRD DKI Jakarta waktu itu sering nerima aduan. Iya. Aduannya beragam macam. Sebagian besar dispute, dispute apartemen, ya kan. Bukan ada yang nanya soal persyaratan berbisnis, persyaratan membangun perusahaan. Iya. Akhirnya gue terbiasa lah dengan dinamika di situ. Nah, ternyata dari proses itu gue menyadari, wah, dispute ternyata gue gak bisa hanya memahami soal persoalan pasal per pasal, tapi gue harus memahami psikologi klien gue, psikologi lawan, psikologi penegak hukum lainnya. Gue harus benar-benar menempatkan diri yang baik di setiap proses itu, dan harus bijaksana ketika ambil keputusan dalam proses itu. Jadinya gue keterusan belajar. Gue nggak bilang keterusan gue berpraktek di sini. Gue belajar karena jadinya gue menemukan banyak fenomena-fenomena yang unik di lapangan yang ternyata bisa nambah added value buat gue dari litigasi ini. Sesimpel masalah waris, nggak sekedar masalah waris aja, nggak sekedar KUH Perdata yang kita pandang, tapi ternyata ada masalah polemik keluarga di sini, ada saling tidak suka antar saudara. Dan kita mau nggak mau kan harus terlibat. Kita harus selesaikan dulu rootnya. Kita harus bantu jadi mediator di situ. Dan itu kadang-kadang kan nggak perlu kemampuan hukum kita. Betul. Cuma kemampuan kita. Bu, tolonglah duduk, Pak, duduk. Kira-kira begini nanti. Ya kan itu nggak harus hukum kan. Betul. Dan menurut gue juga menariknya memang di situ litigasi. Jadinya gue belajar. Gue mau lebih banyak belajar masalah masyarakat manusia di bidang litigasi di sini. Gitu. Itu yang membuat gue berpikir. Gue lebih, sementara gue masih memilih untuk jalur litigasi, meskipun gue nggak bisa lepas dari corporate. Karena benar kata Dita, kita tetap harus memahami konteks korporasinya, konteks bisnisnya, komersialnya, baru
bisa menguasai di konteks litigasi. I see. Nah, gue mau masuk ke itu komersialnya sekarang, commercial dispute yang khusus lah untuk beberapa yang mungkin teman-teman juga udah tangani gitu. Lalu nanti gue mau coba lihat misalnya dari sisi competition law kita bagaimana dan insolvency. Ke lu dulu deh terkait dengan bigger picture-nya competition law kita. Yang menarik waktu kita diskusi sebelum ini adalah ada kan yang lu pernah ceritakan di suatu law firm global ini di competition itu dimasukkan ke dalam konteks transaksi atau divisi transaksi atau segala macam lah. Iya. Kemudian di sisi lain ada yang disatukan dengan dispute. Nah itu coba boleh dijelaskan lalu kalau menurut lu tuh sekarang tuh bagaimana hukum kompetisi kita? Apakah sudah cukup baik untuk dunia bisnis atau bagaimana? Ya, jadi kalau competition law itu kan sebenarnya hukum persaingan usaha ya. Jadi jargon besarnya sebetulnya yang dilindungi itu apa sih gitu kan? Yang dilindungi itu kan persaingannya. Sebenarnya teorinya begitu, bukan pelaku usahanya, bukan konsumennya segala macam. Karena dipercayai bahwa kalau bisa persaingan sehat, harusnya semua stakeholder dalam bisnis mendapatkan keuntungannya. Kalau ada persaingan yang sehat, makanya yang dilindungi adalah proses persaingannya. Nah, cuma memang gue harus akuin mungkin konsep hukum persaingan usaha itu agak tidak sefamiliar itulah, gitu kan ya. Kalau misalnya hukum pidana jelas, orang nusuk ada yang mati kerugiannya jelas, gitu kan. Atau pencurian barang diambil jelas gitu kerugiannya ada barang yang hilang. Nah kalau misal persaingan usaha kadang-kadang mungkin even nggak semua alumni hukum menurut gue sudah bisa memahami sebenarnya dampaknya persaingan usaha itu apa. Kerugian yang ditimbulkan oleh persaingan usaha itu apa sih, gitu kan. Jadi secara umum ketika kita ngomong persaingan usaha, yang sudah alert dengan konsep ini tuh mungkin lebih banyak klien asing. Lebih banyak klien asing atau multinational companies, global companies gitu ya. Di negara mereka lebih ini juga ya, lebih develop juga. Lebih develop, betul. Karena mungkin authority competition-nya pun di sana juga sudah lebih dulu gitu ya. Hukum persaingan usaha pun sudah jauh lebih dulu daripada kita. Nah, ketika kita membahas hukum persaingan di Indonesia, kadang-kadang gue harus mulai dengan, lu tahu nggak sebenarnya apa harm-nya yang ditimbulkan dari persaingan usaha tidak sehat. Jadi secara garis besar ya harmnya apa sih? Harga bisa lebih mahal buat konsumen. Betul. Atau pelaku usaha banyak yang bisa tertendang dari market. Karena ada kolusi lah gitu kan. Nah, meskipun proses untuk mencapai harm itu mungkin nggak langsung. Mungkin nggak langsung. Kalau misalnya lu kebayang nggak ada yang kartel, kebayang nggak sebenarnya? Kartel kan sebenarnya apa sih? Orang kita cuma janjian harga doang gitu. Lu ke pasar ABC deh. Lu beli kacamata goceng, sebelahnya goceng, terus kenapa? Gitu kan. Itu kartel mungkin sebenarnya. Kalau misalnya mereka terbukti janjian harga ya. Kalau misalnya terbukti janjian harga. Tapi ya tentunya ada pengecualiannya, ke UMKM gitu kan dikecualikan. Tapi misal anggaplah itu kartel. Kerugiannya apa sih? Oh ternyata konsumen kalau mau beli kacamata nggak bisa dapat harga 4.000 bro. Karena mereka udah janji kan 5.000. Itu aja konsumen udah rugi 1.000 tuh, gitu kan? Iya. Nah tapi kan kok ketika itu dibawa ke dalam bisnis yang begitu kompleks, nggak straightforward itu, gitu kan? Nggak straightforward kita ngelihat ada satu jalan, ada pickup jual mangga, semuanya 5.000 per kilo. Itu apa nggak kartel? Sebenarnya kartel juga, gitu kan? Tapi ya, again ada pengecualian UMKM dan. Nah ketika itu kita bawa ke dalam lingkup bisnis yang lebih kompleks. Itulah di situ peran competition lawyer untuk bisa menjelaskan kepada bisnis bahwa this is prohibited, gitu, bahwa ini nggak boleh. Di situ ada peran advisory, namanya, advisory. Nah kita bawa lagi ke conduct yang bentuknya transaksi nih misalnya, transaksi. Kalau lo tahu ada namanya killer acquisitions. Jadi dulu ini karena case-nya udah di mana-mana juga ya. Makanya kan Mark Zuckerberg kan dipanggil mulu ya sama competition authority dimanapun ya. Karena dia punya company selalu mengakuisisi calon kompetitor.
Makanya namanya killer acquisitions. Yes, yeah. Sebelum dia besar, Killer acquisitions. betul. Sebelum dia besar diambil dulu. Sebelum dia besar diambil dulu. Makanya di dalam hukum persaingan usaha ada juga merger violate. Jadi competition authority akan melihat lu transaksi mau ngapain nih. Tujuan lu apa nih? Gua harus periksa. Di situ juga peran competition lawyer. Itulah yang dua hal yang menurut gua terdekat dengan corporate atau transaksi. Setelah itu peran litigator apa biasanya? Kalau ada enforcement oleh competition authority. Perjanjian lo kok melanggar sih? Coba sini gue periksa lo. Ya itu sama lah, mirip lah kalau misalnya kita lagi nemenin pemeriksaan polisi atau pemeriksaan. Cuma kan mungkin extent of the authority yang mungkin agak berbeda ya. Iya. Tapi peran kita di situ. Oh ternyata di tingkat penyelidikan awal, kemudian naik lagi penyelidikan lanjutan sampai akhirnya sidang. Di situ perannya kebanyakan litigator. Jadi di seluruh dunia pun nggak cuma di Indonesia ya menurut gua. Kadang-kadang agak bingung orang mau naruh competition tuh nempelnya ke transaksi atau ke dispute. Kebetulan di Indonesia nggak banyak yang punya stand alone practice. Di jurisdiction lain tuh karena dia practice competition udah besar banget, mereka stand alone practice. Lepas dari transaksi, lepas dari dispute. Jadi yang ngerjain competition top. Dia nggak ngerjain arbitrase, dia nggak ngerjain competition murni. Di Indonesia belum banyak yang bisa mencapai stand alone practice seperti itu. Jadi masih banyak yang nempel ke transaksi. Ketika di kantornya ternyata banyak kan ngerjainnya transaksinya, lebih berat di transaksinya. Ada juga yang nempel ke dispute ketika matter yang dikerjakan lebih berat ke dispute-nya. Apakah itu ideal? Menurut gue mungkin untuk sekarang masih bisa berjalan seperti itu. Tapi gue harapan ya kalau gue sebagai praktisi competition lawyer ya, gue berharapnya ke depan makin banyak yang stand alone practice. Kenapa? Karena menurut gue competition law itu beda banget. Butuh expertise khusus betul-betul. Seperti yang lo bilang. Iya. Ilmunya tuh lintas ilmu, nggak cuma hukum tapi juga ekonomi. Ekonominya syarat berat banget. Berat dalam artian porsiannya tuh signifikan. Berbeda dengan oke lah kita berbicara hukum dagang gitu ya, tapi kadang-kadang masih lebih syarat hukumnya daripada ekonominya. Kalau competition tuh menurut gua at the very least 50-50. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya gini, kalau lu pernah ingat dulu kita kita diajarin sama Bu Eli tuh ya, zaman dulu ya. Gue suka banget tuh dulu Bu Eli, dari S1 gue udah suka competition law. Ada namanya illegal per se sama rule of reason. Oh iya. Ada namanya illegal per se sama rule of reason. Illegal per se lu ngelakuin, lu ngambil itu udah salah tindakannya tanpa perlu dilihat dampaknya. Formilnya betul, formil. Tindakan dilakukan itu udah salah. Tapi ketika kita ngomong rule of reason, oke lu ngambil, kita lihat dulu nih dampaknya apa. Atau kita lihat dulu nih rasionalnya apa. Rule of reason sama legal per se itu ditarik dari US sebenarnya. Kalau misalnya di Eropa tuh namanya by object sama by effect. Jadi kalau misalnya by object ya dari objeknya udah salah, by effect dilihat dari efeknya gitu ya. Nah, di Indonesia kita paling banyak terpakai terminologi rule of reason. Ketika kita berbicara rule of reason, yang dilihat adalah oke lo melakukan itu dampaknya terhadap persaingan usaha itu apa? Contoh, kita akan ngitung namanya HHI namanya. Jadi dilihat market concentration-nya. Ada teori ekonominya. Dilihat market concentration. Kalau misalnya ini terjadi nih transaksinya, A ada 5 pemain, A, B, C, D, E. A gabung sama B. Langsung bersalah nggak? Belum tentu. Kita perlu lihat. Oke, ini masing-masing mereka market share berapa nih? Kalau mereka bergabung, dampaknya terhadap pemain yang lain apa? Itu dilihat dari delta HI-nya. Concentration-nya seperti apa? Supplier masih punya opsi nggak untuk jual ke pemain yang lain? Konsumen masih punya opsi nggak? Gitu. Itu ada hitungan ekonominya tuh ada syarat banget menurut. Dan itu berarti dalam konteks penyelesaian suatu persoalan di KPPU lah misalnya. Berarti ada orang ekonomi yang membutuhkan ekonomi. Makanya ketua KPPU kan nggak harus orang hukum. Betul. Bahkan komisioner KPPU tuh mungkin setengah-setengah, ya nggak tahu setengah-setengah atau berapa lah ya. Tapi ada yang SH, ada yang SE, ada yang di luar SH dan SE malah. Jadi komisionernya. Beberapa kantor punya in-house economist, Cap. Termasuk di kantor gue sekarang tuh ada in-house economistnya, tapi mungkin nggak based di Indonesia. Karena kan kalau ekonomis kan nggak harus stay. Kalau gue SH kan harus lah ya. Tapi kalau misalnya in-house economistnya, dia nggak based di Indonesia, tapi dia observe enforcement di berbagai, at least di Asia lah. At least di Asia dia yang bantu tuh untuk sudut pandang ekonominya. Kalau dari sisi hukum kita,
Gimana? Apakah ini udah termasuk yang ramah pada pengusaha atau pada company misalnya dalam konteks bisnis ya? Dan apakah itu udah membantu? Apakah kita udah bisa dikatakan bahwa kita punya rezim hukum kompetisi yang cukup baik, hukum persaingan usaha yang baik? Undang-undang kita tuh tahun 99. Ya. Itu ada beberapa undang-undang yang sekaligus disahkan bareng. Betul. Bersamaan dengan Undang-Undang 5. Ya. Betul. Di tahun itu. Belum pernah, pernah direvisi waktu omnibus, tapi bukan berbau substansi gitu ya. Lebih ke proseduralnya. Dan sampai sekarang kita masih substansi core-nya masih pakai Undang-Undang 5 tahun 1999. Dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksana dan peraturan komisi. Tapi kan spiritnya masih sama. Menurut gue undang-undang kita intact masih relevan. Menurut gue, karena secara konsep tuh udah mengcapture berbagai jenis hal. Dan faktanya, meskipun undang-undang kita dari tahun 99, kita bisa lihat perubahan pattern enforcement oleh authority. Contoh, ada pasal eksklusivitas. Dulu tuh secara undang-undang tuh tulisannya illegal per se. Begitu lo lakukan lo langsung salah. Tapi prakteknya dan enforcementnya seiring berjalannya waktu itu rule of reason. Jadi menurut gue bahkan dengan undang-undang yang ada, enforcementnya tuh bisa mengikuti zaman. Kalau gue lihat. Jadi kalau menurut gue apakah sudah ada yang menurut gue Tinggal it's a matter of enforcementnya, dan enforcernya harus memiliki authority, baik authority maupun lawyer persaingan usaha maupun pelaku usaha, semuanya harus memiliki pemahaman yang thorough tentang bagaimana undang-undang, bagaimana hukum persaingan usaha. Nggak cuma lawyer, nggak cuma pelaku usaha, tetapi juga authority. I need to say this. Sekarang kita lagi mencanangkan ada perubahan. Undang-undang 5. Ada beberapa soal undang-undang terkait undang-undang perlindungan konsumen juga. Betul. Itu kan sejalan semua tuh ya. Dan rancangan undang-undang persaingan usaha itu sekarang lagi RDPU, lagi dibahas di legislatif gitu ya. Salah satu perubahan yang terbesar adalah merger filing jadi pre-post. Nah menurut gua sih karena kita mau mencoba untuk mengikuti beberapa rezim di luar negeri. Merger filing tadinya dari post merger filing jadi pre-merger filing, terus mau ada program leniency. Nah tapi gue nggak mau berbicara soal RUU. Menurut gue RUU masih make sense. Gue mau berbicara soal ada satu lagi inisiatif tentang Digital Market Act. Jadi di EU itu kayaknya waktu gue sekolah tuh keluarnya di EU Digital Market Act. Kayaknya around that time. Dan itu masih heboh banget tuh waktu itu. Kasus Google kalau nggak salah waktu itu. Nah sekarang ada inisiatif membicarakan soal Indonesia perlu Digital Market Act yang serupa dengan yang di EU. Menurut gue kita harus hati-hati karena apa yang di-apply di EU apakah bisa plek-plekan langsung di-apply di Indonesia. Karena kemarin itu juga menarik, kemarin ada kita round table discussion sama profesor dari UPenn, Profesor Christopher Yu, dia nunjukin tuh datanya bahwa dari dulu waktu baru keluar semua negara nafsu pengen bikin DMA, ya kan? Tapi sekarang setelah DMA berjalan ternyata malah jadi beberapa company malah jadi takut berinovasi. Yang mana inovasi-inovasinya malah dicabut karena takut melanggar DMA. Jadi mereka malah jadi konsumennya malah lebih loh kok ini kan tadinya ada nih fitur ini. Jadi nggak ada di konsumen. Nah, terus kita mau melindungi siapa sebenarnya jadi bingung gitu kan. Nah jadi saran gue sih memang kalaupun mau ada inisiatif itu benar-benar harus dikaji. Benar-benar harus dilihat tren masyarakat kita seperti apa, tren pelaku usaha kita seperti apa, tren konsumen kita seperti apa. Jangan sampai kita simply kopas. Dan begitu itu udah di-enforce, konsumen kita malah dirugikan. Dan sama seperti GDPR di EU yang kemudian jadi undang-undang PDP itu kan bertahun-tahun dan akhirnya nggak bisa plek-plek juga. Ada prinsip-prinsip utama yang memang kita lihat juga dari sisi Indonesia gimana. Betul, bro. Betul. Karena Digital Market Act itu lumayan ngeri. Digital Market Act tuh begitu ketika lu memiliki market share yang besar itu kayak kutukan. Lu ngapain aja salah gitu ibaratnya. Jadi kayak kutukan jatuhnya. Orang jadi takut kan, orang jadi takut dari besar, orang jadi takut berinovasi. Nah kita sekarang yang kita mau lindungi sebenarnya siapa, itu kita harus selalu ingat sih. Sip. Gua mau ke lu dulu Frans. Sebenarnya kalau kita di litigasi ya semua lah ya kan dispute segala macam. Cuman kan yang gua tahu lu ngambil
lagi profesi sebagai kurator, ya ini gue mau mendalami dari sisi insolvensi tadi. Secara general tuh, pertama kenapa lo akhirnya mengambil ke kurator atau kepailitan dan PKPU ini? Kemudian gimana lo ngelihat perkembangan undang-undang kepailitan kita sekarang ini, yang juga sekarang kan banyak catatan juga untuk undang-undang kepailitan kita ini. Nah, lu gimana ngelihatnya dari sisi sebagai lawyer, dan kalau ini ngomongnya misalnya kepada pebisnis deh, gitu. Kalau gue asal muasal kenapa gue bisa berkecimpung di profesi yang agak berbeda meskipun berdekatan dengan lawyering dalam hal ini kurator, itu simply ini kurator atau kepailitan itu dunia yang agak berbeda tapi beririsan sama lawyering. Dalam pengalaman gue selalu nemuin case-case kepailitan. Tapi waktu itu masih sebagai perwakilan representatif dari kreditor-kreditor. Separatis, kongruen. Nah, dalam sering berjalan waktu, gue pengen belajar lagi lebih dalam. Ini yang dilakukan oleh pengurus dalam tahapan PKPU itu ngapain sih? Yang dilakukan oleh operator dalam tahapan pemberesan atau kepailitan itu ngapain sih? Itulah yang mendorong gue untuk ambil pendidikan kurator. Nah, sekarang puji Tuhan udah 3 tahun gue masuk dalam dunia kurator ini dan pengurus ini. Nah, ini puji Tuhannya karena udah 3 tahun di sini atau karena pemasukan? Dua-duanya lah bro. Pasti jangan dibongkar lah. Puji Tuhan nambah profesi. Gitu. Nambah pengalaman. Dan yang mengikutinya lah gitu. Gitu kan. Nah, kalau jadi gue relatif baru kalau mau gue bilang di dunia kepailitan ini sebagai kurator maupun pengurus. Jadi gue masih terus belajar juga mengenai hukumnya, praktiknya, dan dinamikanya. Dan ternyata dinamikanya jauh lebih cepat dibandingkan litigasi lainnya. Gitu. Karena di sini kan perlu gue sampaikan juga, kepailitan itu kita ada 2 tahapan lah. PKPU dan juga kepailitan itu sendiri. Di tahap PKPU ini aim-nya adalah restrukturisasi, adanya perdamaian. Semua kreditor dikumpulin, debitor dihadapkan dengan semua kreditor. Di sini kita memformulasikan perdamaian apa yang terbaik untuk para pihak. Perdamaian untuk membayar utang-utangnya dengan skema yang dapat diterima oleh kreditor maupun debitor. Itulah tujuan dari PKPU. Tapi kalau tidak tercapai di dalam proses PKPU ini, jatuh pailit, insolven. Nah, ketika jatuh pailit, kita udah nggak ngomongin lagi soal perdamaian, tapi kita ngomongin soal pemberesan. Pemberesan dalam hal ini, harta pailit harus cukup untuk membayar kreditor secara pro rata pari passu. Gitu. Nah, dalam gua belum bisa bilang udah banyak handle case-case PKPU pailit itu sebagai kurator pengurus, tapi ada. Nah, dalam proses gua berkecimpung di dunia ini, ya gua ngelihat hukum yang kita pakai, undang-undang ini juga perlu di-upgrade. Karena lagi-lagi undang-undang kita juga 2004, nomor 37 tahun 2004. Dulu juga dibentuk di 1999, baru di amandemen di 2004. Apakah masih relevan? At certain point beberapa hal masih relevan. Tapi perkembangan zaman menuntut kita untuk mengembangkan undang-undang kepailitan ini. Sebagai contoh, di negara lain udah terapin insolvency test sebelum masuk dalam insolvensi. Negara kita persyaratan untuk PKPU pailit masih 2 kreditor minimal, 1 sudah jatuh tempo. Sangat simpel. Dan ini tergantung lagi, ini sebuah pisau yang bisa digunakan oleh setiap advokat, setiap pebisnis, bisa untuk baik, bisa untuk enggak. Baik dalam artian memang hutangnya udah jatuh tempo dan memang semua kreditor nggak bisa dibayar satu persatu, harus dikumpulkan. Itu baik sesuai dengan aim restrukturisasi. Jahat kalau dia bisa bayar, tapi sengaja diajuin PKPU pailit.
gitu. Karena persyaratannya sederhana dan harus sederhana. Kalau terlalu kompleks nggak bisa masuk ke dalam PKPU Pilot. Padahal kan insolvensitas itu kan menjadi penting karena siapa tahu asetnya masih jauh lebih banyak daripada hutang. Betul. Masa dipilotkan kira-kira gitu Betul, kan? betul. Tapi lagi-lagi kita harus cek dan kaji lagi apakah relevan. Kalau relevan, approach seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Karena kita nggak bisa plek-plekan ambil insolvensitas dari UK, dari US, plek langsung ke Indonesia. Nggak bisa. Betul. Begitu juga kalau kita lihat dinamika sekarang, semua perusahaan, rata-rata perusahaan udah mulai mengalihkan aset mereka bukan lagi di benda yang bisa dilihat secara langsung. Rumah, pabrik, mobil, segala hal. Tapi banyak juga yang mengalihkan dalam bentuk token, digital asset. Iya. Pertanyaannya sekarang, Gimana itu? undang-undang kepalitan kita udah bisa ngelihat itu sebagai budal palit apa belum? Apalagi ini nggak terdaftar langsung sebagai, kalau rumah kan gampang sertifikat atas nama siapa. Lah token, yang tahu cuman kode. Iya. Padahal value-nya gede ya. Padahal value-nya gede. Itu bisa apa enggak? Ini jadi pertanyaan besar. Undang-undang kepalitan kita ngeliat ke sana apa enggak? Lah kalau kita ternyata pemberesan, lalu si pelaku usaha ini ternyata nakal dan udah ngalihin, apa yang mau dibereskan? Yang akhirnya rugi si kreditor-kreditor. Nah ini yang menjadi satu hal menarik juga. Apakah negara lain sudah melihat hal ini? Sudah. UK terutama, mereka udah memasukkan, setidaknya mereka satu langkah, mereka udah memasukkan aset-aset ini sebagai properti yang mana bisa dijadikan satu bagian dari budal pilot. Ini sampai sekarang belum ada ya? Peraturan pelaksana pun belum ada ya? Belum. Masih sejauh itu ya. Padahal sejauh kemungkinan itu besar sekali. besar sekali. Karena ya dinamika sekarang. Hal simpel lagi nih. Ya. Kita kalau mau sita aset kan kita harus sampaikan nih. Kita harus serve surat kan untuk nyita nih. Lah kalau token mau serve ke siapa? Iya. Mau serve ke luar negeri? Ke Intravens. Belum tahu gitu loh. Jadi terus kemudian kalaupun token valuasinya mau diukur dengan kapan? Iya. Jangan sampai kita valuasinya kita hitung pas hari ini lagi rendahnya. Iya. Lalu yang salah siapa? Kuratornya. Iya. Ya kan kurator di sini tetap harus menjaga valuasi aset itu. Jangan sampai terlalu rendah sehingga merugikan kreditor. Nah, baik lagi peran kurator pengurus di sini itu sangat krusial dalam dua tahapan ini untuk memastikan tagihan-tagihannya benar, untuk memastikan perjanjian perdamaiannya bisa dilaksanakan. Dalam tahapan kurator, pemberesan kepalitian juga sama. Harta pilot ya harus inventarisir. Iya. Kemudian dihitung dengan nilai valuasi yang benar supaya nanti dalam proses lelang hasilnya bisa dibayarkan pada kreditur. Gitu. Ini proses yang nggak sebentar. Gitu. Dan kalau ngobrolin tentang itu kayaknya episode sendiri juga nggak selesai. Cuman gue mau mendalami ini lagi, Dit sama Frans. Kan lu berdua kalau Dita udah pulang, udah ada LLM dari King College. Kalau lu kan baru mau berangkat ke LSI. Nah gue mau bertanya tentang karena kan yang kalian sampaikan tuh lu dalami lagi di sana. Iya. Dan ada kaitannya juga dengan insolvensi nanti di LSI. Ini lebih pertanyaan pada kenapa memilih Inggris untuk ngambil LLM? Kalau zaman kita ya, menurut gua kan dulu orang masih terkenalnya Belanda lah, karena bilangnya hukum Belanda apa segala macam. Amerika mungkin juga jarang, tapi ada khusus untuk hukum-hukum bisnis tertentu. Kenapa memilih LLM di Inggris, kemudian King College, dan kemudian fokus juga tetap di competitions law? Kalau gue ini sih, Chat. Kalau dari dulu gue memang gue tertarik competition law dari S1 tuh. Yeah. Dari zaman Bu Eli ngajar tuh gue suka sebenarnya. Dan gue setelah gue kerja pun nilai gue D. Dua kali gue ngulang. Dua kali gue ngulang selesai. Udah dosennya galak banget. Bukan, maksudnya sangat baik ya Bu Eli itu. Cuma strict lah. Strict sekali gitu. Terus gue D. Iya. Itu D bisa lulus nggak sih? D kan bisa. D kan? harus ngulang kayaknya. Harus ke C. Ya, berarti gue C terakhir itu kalau gue lulus. Nah itu wah susah banget menurut gue. Nah gue nggak tahu kenapa gue dari S1 tuh gue ngeliat ini kayaknya logis banget, gue suka banget. Gue nggak tahu kenapa ya, gue suka. Penjelasan Bu Eli juga ini. Dan menurut gue sangat menarik. Beliau kan juga LSI ya. Betul. Iya, masalahnya.
Dan bahkan setelah gue kerja pun, gue kebetulan gue dapat privilege kerja sama dulu namanya Ben Clancy. Sempet cabut dari kantor gue lama, sekarang udah balik lagi setahu gue. Gue diskusi sama dia banyak tuh soal competition law, sampai akhirnya gue presentasi trainee ke junior associate tuh gue ngambilnya competition law. Dan gue waktu itu ke Bandung, gue ngajak ngobrol Bu Eli, Bu, saya mau presentasi gini-gini, gue ngobrol panjang tuh sama Bu Eli di apa tuh dulu di Setiabudi lah. Setiabudi. Nah, termasuk waktu gue mau S2. Jadi ketika gue mau S2, gue sudah tahu nih dari awal gue pengen competition law. Jadi proses berpikir gue pada waktu itu, gue berangkat dari apa yang mau gue pelajari dulu, baru gue tentukan negaranya. Baru gue tentukan sekolahnya, baru gue tentukan negaranya. Ketika gue tahu mau ambil competition law, gue search apa sih LLM guide ya, LLM guide. Mana tuh yang LLM-nya bagus, yang competition law-nya bagus. Dan Kings tuh menurut gue salah satu yang paling bagus buat competition law. Itu satu. Dua, satu gue belajar keilmuan, tapi kan gue juga praktisi ya. Jadi gue mencoba mencari sekolah yang memang banyak praktisi yang ngajar. Banyak praktisi yang ngajar. Waktu itu gue tahu di Kings tuh yang ngajar tuh ada David Bailey namanya, orang ICN, International Competition Network. Terus Bill Kovacic namanya, William Kovacic, dia ex ketua KPPU-nya US, FTC. Jadi gue belajar US entitas dari dia, sama ada praktisi-praktisi law firm gede di London lah. Mungkin gue gak usah sebut merek ya. Ada namanya Alison Jones yang mereka bikin buku. Itu sampai sekarang masih gue pakai tuh bukunya. Gue taruh tuh di kantor bukunya Alison Jones. Jadi urutannya gitu. Kenapa gue pilih UK dan pilih Kings? Lebih ke karena mereka punya practice competition punya program competition yang bagus. Gue sempat consider Belanda. UVA waktu itu. Nah tapi kayaknya gue ngeliat mungkin gak terlalu banyak praktisi yang ngajar. Itu satu. Terus New York waktu itu sempat gue consider juga Fordham. Fordham University, tapi kayaknya ranknya masih lebih tinggi Kings untuk competition law ya. Jadi that's the background. Kalau misalnya urusan negara, jadi urutan kesekian. Kan kadang ada orang yang milih negaranya dulu ya. Gue mau ke US nih, atau gue mau ke Belanda nih, baru milih. Nah kalau gue milih competitionnya dulu, gue cari sekolah yang bagus, negaranya. Karena itu kan salah satu yang kalau kita mau ngambil studi kan biasanya kan disarankan adalah kita tahu dulu mau studi apa. Betul. Kita cari supaya kita bisa dapat ilmunya yang paling mantap di mana, bukan dari ya kalau semua orang mau ke Cambridge, ke Oxford ya semuanya, tapi kan belum tentu itu yang expert di bidang yang kita mau dalami. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau lu Frans, kenapa ke LSI? Gue relatif sama dalam konteks insolvensi. Jadi tadi berangkat dari kegelisahan gue ya, penasaran sih sebenarnya ngelihat gimana enforce budel-budel pilot atau harta pilot ketika kita berbicara mengenai digital asset. Dan ternyata di UK udah ada Property Act itu kan. Nah gue pengen tahu sebenarnya di UK itu cara pandang seperti apa. Dan kebetulan praktisi yang ngebentuk Property Act ini dari LSI juga. Gitu. Nah di sini mereka ada, dan kita ketika ngomongin hukum kepelitan kita nggak bisa plek-plekan hanya insolvensi, tapi kita harus mengerti mengenai finance-nya juga. Dan kebetulan LSI memang punya fakulti finance yang bagus, modul finance dalam konteks ini finance law ya yang bagus. Jadi gue ambil LSI supaya bisa memadukan dua perspektif itu, perspektif hukum insolvensi dari UK itu sendiri, dan juga yang kedua finance-nya sendiri, dan ketiga digital asset atau digital law di UK dan di LSI termasuk yang terbaik di UK gitu ya. Jadi gue mau ambil 3 kacamata itu, dan setelah gue riset 3 kacamata itu yang lagi-lagi lahir dari praktisi ya, bukan terlalu akademisi, itu yang paling cocok so far di LSI gitu. Tapi kalau ini kan lu berdua dari sekolah-sekolah terbaik ya di Inggris, di dunia gitu. Apa makna yang paling penting menurut lu dengan lu punya LLM dari kampus-kampus bagus itu? Lalu lu reflect ke your career.
Kalau gue sih pasti ini ya, ketika gue mau berbicara, menurut gue ujung-ujungnya dagang lah. Iya. Gue harus acknowledge itu dan gue harus own it. Ujung-ujungnya dagang. Nah, ketika kita dagang, kita kan harus tahu kita mau inject market mana. Iya. Menurut gue. Nah, market yang mau gue inject, berarti kan I need to speak their language. Gitu kan. Kalau gue Unpar is one of the best law schools in Indonesia. Gue akan sampai mati gue akan bilang itu. Kan? Iya betul. Tapi ketika gue mau jual Unpar, mungkin mereka juga nggak tahu. Nah, ketika gue jual nama Kings, gue sebut nama pengajar gue, it seems like we are talking in the same frequency. Exactly. Dan mereka juga tahu bahwa gue diuji oleh orang-orang yang mereka juga familiar with. Jadi mungkin juga mereka lebih trustnya lebih ada juga ke gue. Mungkin salah satunya itu satu. Dua, ketika gue ambil competition, itu tuh semua calon praktisi di seluruh dunia, Cak. Ya kan, ketika kita networking, di angkatan gue yang competition law di Kings cuma gue. Dan ketika gue networking, itu mereka setelahnya jadi praktisi di London, jadi praktisi di Brussels, jadi praktisi di seluruh dunia. Ketika mereka butuh competition law Indonesia, gue on top of their head. Menurut gue itu salah satu cara dagang juga. Exactly. Yang ketiga pastinya salah satu yang paling penting juga adalah menambah POV gue sih. Menambah POV gue tentang ini loh cara orang hidup di UK. Contoh ya paling simpel menurut gue. Gue dulu dari kecil suka nonton film. Ini kenapa sih orang dinner tuh masih terang gitu loh. Di kepala gue nggak masuk coy. Oh ternyata ada daylight saving bro gitu kan. Oh ada masanya gue tidur malam-malam jam 10 malam masih terang. Tapi kan itu kan membantu gue untuk contextualize things dan membuat gue lebih dekat dengan market yang mau gue inject sih. Gimana bro? Gue totally agree sama Dita gitu ya. At the end of the day ke arah sana. Tapi kalau gue agak sedikit berbeda, tambahan lah sama Dita, gue senang untuk berdampak. Di mana dalam konteks ini Undang-Undang Keparitan ini dalam proses amandemen juga beberapa kali mau masuk prolegnas, kalau nggak salah nggak masuk di prolegnas tahun ini deh kalau nggak salah ya. Tapi udah mulai lah. Udah mulai. Semua naskah akademiknya asosiasi sudah dipanggil. Betul. Udah ke arah sana lah. Nah, gue ingin belajar POV baru. Hopefully bisa kepake. Sekedar naskah akademik, sekedar di asosiasi gitu. Atau maju jadi ketua. Enggak, kalau itu enggak. Atau bikin baru. bikin baru lagi. Kurang soalnya, kurang banyak. Gue sih bantu lah. Oh iya. Lebih ke situ. Oke. Dan kita udah ngobrolin banyak hal terkait dengan karir bro. Gua mau lihat dari sisi kalian ya. Kan podcast ini diadakan tuh karena gua gelisah dengan sektor hukum kita yang ya banyak catatan lah. Yang gue selalu harapkan adalah pertama adalah edukasi publik tuh harus besar sekali. Jadi masyarakat harus deket sama hukum. Jadi kalau mereka sadar hukum, itu menurut gue juga mereka akan sulit dikerjain oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya sarjana hukum dari berbagai profesi. Yang kedua adalah dari sisi early career lawyer atau orang-orang sarjana-sarjana hukum yang baru memasuki dunia profesi atau mereka-mereka yang lagi kuliah nih. Kalau dari lo berdua, karena udah lumayan 10 tahun dalam dunia ini, apa yang menurut lo penting untuk lo sampaikan ke yang katakanlah junior-junior kita itulah untuk pertama ngebangun karir, kedua ngasih sedikit impact pada sektor hukum kita jadi lebih baik. Gimana? Untuk berdampak. Mungkin kalau misalnya untuk baru mulai kerja ya. Jadi kadang-kadang tuh yang paling penting, again gue suka banget Reason Trace. Judul The Reason Trace gue suka, Tracing the Reason gitu ya. Karena menurut gue salah satu yang paling penting adalah motif ya. Motif atau latar belakang kenapa sih lo melakukan itu. Yang menjadi kekhawatiran gue adalah ketika orang mau berpraktik tapi motivasinya hanya uang. Nah, menurut gue mungkin agak sulit tuh. Agak sulit menjadi
Karena sebenarnya kalau misalnya mau cari uang, apakah hanya dari profesi ini aja? Ya mungkin ada juga profesi lain yang bisa menghasilkan uang. Tapi ketika uang pasti penting, pasti penting. Nah, mungkin gue juga mau dapat uang gitu kan. Tapi ketika itu satu-satunya motivasi, agak susah loh untuk menjadi berkembang di profesi ini atau bahkan berdampak gitu di profesi ini. Jadi menurut gue ketika memilih profesi di bidang hukum, lo harus punya keinginan untuk memahami hukum itu dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Betul. On top of yang lainnya ngikut lah menurut gue. Uang, gue sih kan terlalu suka fame gitu ya mungkin, tapi yang faktor-faktor lainnya mungkin akan ngikut. Jadi itu dulu sih menurut gue yang paling penting. Lu tahu dulu lu mau berangkat dengan motivasi apa. Dulu bergantung nggak gampang gaya hidup lawyering. Setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, ketika setiap kali lu menghadapi hurdles, lo lihat lagi motivasi lo itu di awal. Betul. Lo ingat lagi kenapa sih lo melakukan ini? Why-nya ya. The why. Gimana? Kalau gue ngelihat dunia lawyering ya. Karena gini, ini menarik kalau ngobrol. Kalau Dita gue yakin dia masih sampai 20 tahun lagi dia ended up with lawyering. Tapi kalau lu kan bilang mau jualan sayur gitu kan, karena kompleksnya ini. Tapi gue yakin lu nggak akan bisa ninggalin lawyering karena gue kenal lu sebagai seorang lawyer soalnya. Jadi gue yakin sekali lu akan ngomong begitu sih. Dia punya usaha mungkin yang lain, tapi gue yakin tetap lawyeringnya dari nomor 1. Gimana menurut lu? Nih gue harus berbicara dari karir gue selama 10 tahun. Gue nggak seperti Dita yang tadi yang gue bilang yang runtut lawyering. Gue mencela-mencela. Betul. Selama 10 tahun ini gue lawyering, tadi terjun ke perpolitikan, terjun ke pemerintahan, terus terakhir sempat ke dunia sports di Federasi Futsal Indonesia, terus lawyering. Ya disinilah gue berusaha untuk mencari the reason gue. Tadi itu. Lawyering dulu ngebangun dasar, mencoba ke politik hukum. Sering berjalannya waktu gue ternyata gak cocok nih di bagian ini. Gak cocok nih di politik. Gak cocok nih di pemerintahan. Akhirnya gue berbalik lagi ke hukum, ke lawyering secara spesifik. Nah disinilah gue memvalidasi reason gue. Gue lebih banyak terjun jadinya langsung terjun. Gue mengorbankan waktu dan tenaga mau nggak mau di situ kan. Nah dalam proses yang 10 tahun ini gue mengidentikan karir lawyering seperti petinju yang seperti gue selalu cerita ke lu. Lawyering nggak bisa dibentuk hanya karena gue pengen fame, gue pengen money, nggak bisa. Lawyering harus dibentuk dari cara yang paling keras. Keras mempelajari semua regulasi, semua industri, menghadapi peers yang beraneka ragam, menghadapi klien yang beraneka ragam, terus butuh stamina yang sangat kuat, benar-benar kuat ya, nggak cuma kuat sekedar kuat, dan tekanan. Dan ini nggak bisa 1 malam 2 malam, Cak. Ini butuh proses yang panjang. Dan dalam proses panjang ini ketika dunia lawyering bukan dunia lu udah akan hilang dengan sendirinya. Gitu kan. Makanya di angkatan kita ya banyak juga yang enggak melanjutkan profesi ini karena bukan calling dia mungkin gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke dunia ini mungkin ini calling kita gitu. Nah, perlu waktu untuk melatih diri menjadi petinju yang handal, begitu juga lawyer. Butuh waktu untuk menghadapi lumpur-lumpurnya, capek-capeknya, jelek-jeleknya untuk jadi lawyer gitu. Jadi dalam proses ini pun kalau gue bisa saran, butuh mentor yang tepat. Exactly, setuju. Gue merasa bersyukur bisa ada di hari ini karena gue ditempatkan dengan mentor-mentor yang tepat. Mentor-mentor yang bisa terus ngarahin gue ketika gue udah terlalu jauh. Mentor yang bisa ngarahin gue ketika gue butuh teman diskusi. Nah, di sini teman-teman yang baru memulai karir butuh cari mentor-mentor tersebut supaya tetap on the track.
Tapi bukan track harus lawyering, track pada masing-masing orang. Oke. Gitu. Jadi nggak ada semua orang harus SH itu harus lawyer. Enggak. Ya. Banyak SH yang sukses di tempat lain juga. Dan gue setuju banget soal tadi ya 2 hal menurut gue. Yang pertama dari gue juga adalah mentoring. Lu early career itu menentukan, maksud gue selalu percaya kantor pertama lu masukin itu menentukan lu siapa di sekian tahun ke depan gitu. Karena di situ kan lu dapet kita baru masuk dunia profesi, lu langsung ditempa di situ. Yang kedua soal ini bukan menormalisasi kekerasan dalam kerja ya, tapi menurut gua dengan dunia lawyering itu kita harus terbiasa pada tekanan. Karena faktanya memang kita berada dalam tekanan gitu. Masih untung kalau kita ditekan oleh senior menurut gua karena kalau kita ditekan di luar kita udah nggak mampu, ya tadi dibilang kita langsung selesai di dunia lawyering itu. Dan dunia ini kan dunia jasa ya, menurut gua credibility itu menjadi penting. Ya itu bisa dimaknai oleh apapun ya, kita nggak menilai etis tidak etis orang, tapi credibility itu menjadi penting ya. Tadi lu mencoba untuk studi di kampus-kampus terbaik, kemudian cara membangun relasi, ya cara you respect others as you want to be respected, itu juga menurut gua cara membangun credibility yang nggak mudah. Karena kita di bidang jasa, sekali orang nggak percaya kita selesai itu. Kita kan bukan jualan donat yang hari ini nggak enak, bisa kita meyakinkan orang donat yang besok tuh enak. Tapi orang udah nggak percaya kita selesai itu, udah dunianya selesai. Menurut gue di bidang jasa apapun, apalagi dunia lawyer yang butuh figur. Yang orang datang ke kantor ini, makanya kan kebanyakan dulu nama-nama law firm tuh nama langsung karena mempengaruhi sekali. Benar. Apalagi kalau ada bahkan sekarang yang bilang kantornya besar nih sekarang nih, tapi itu akan dilanjutkan oleh anaknya. Sementara anaknya nggak sebagus bapaknya atau mamanya yang membangun. Nah selesai tuh kantor, bapaknya selesai gitu kira-kira. Tapi itu menandakan menurut gua emang di bidang ini credibility itu harus dibangun bertahun-tahun. Betul. You harus proof orang bahwa kita tuh melakukan sesuatu terbaik untuk kepentingan lu juga gitu, untuk kepentingan klien-klien. Terakhir, bro, dan what makes you happy di tekanan-tekanan tadi, terus di kerjaan-kerjaan yang rumit-rumit ini? Mungkin ini terdengar klise, tapi gue enjoy what I'm doing sebenarnya. Sebenarnya lawyeringnya sendiri gue you enjoy. Cuma memang kadang-kadang kan kita dihadapkan pada kenyataan komersial kayak target. Itu yang Cristiano Ronaldo juga sesuka-sukanya kalau dia lagi sakit disuruh main bola, bete juga dia gitu kan. Kayak kasarnya gitu. Tapi ya gue enjoy ngulik hukumnya, ngebaca gitu ya. Tapi di luar itu yang bikin gue happy ya pastinya keluarga dan teman lah. Keluarga dan teman itu nomor 1 lah. Jadi apa yang gue lakukan di luar waktu gue, pasti gue coba bikin orang-orang yang gue care about, people that are dear to my heart, itu ketika mereka senang gue senang gitu kan. Ketika gue bikin mereka senang gue senang. Makanya gue ajak liburan keluarga. Gue juga bukan suka banget jalan-jalan, tapi kan mereka suka. Jadi kan ya udah nyenengin mereka juga gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Lu gimana? Gue kalau ngomong-ngomongnya apa yang membuat gue happy dari karir ini, spesifik kan kalau karir ini problem solver sih, Chad. Kita di litigasi kan diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, satu perasaan yang sampai sekarang gue masih terasa happy yang sampai sekarang itu ketika gue berhasil menyelesaikan suatu area yang udah lama sekali nggak ada air bersih di Jakarta, dan dengan knowledge hukum gue bisa mengadvokasi mereka sehingga mereka hari ini udah ada air bersih. Itu satu cerita sekian puluh tahun itu ya di Jakarta. Betul, Jakarta Utara. Di Jakarta loh. Jakarta Utara. Nah itu seni hukumnya dalam konteks problem solver ada. Jadi kalau mau dibilang happiness gua, salah satunya selain dengan tadi keluarga dan teman, spending time, hal-hal kecil juga berdampak
dengan hal-hal seperti Nian gitu. Good. Dalam konteks klien, ya kerjaan klien selesai, klien happy dengan resultnya, dengan prosesnya, itu juga another happiness menurut gua gitu, kepuasan tersendiri lah dalam konteks litigasi kita. Lumayan Gen Z lu ya, Frans ya. Harus berdampak itu tuh. Lumayan mindset Kan Gen Z itu itu. dulu ini lu kan berdampak apa? Kan ini Nomor 3 kan kalau nggak salah kan berdampak dia. Oke, makasih banyak bro, thank you very Sama-sama, much Char. for the time, thank you very much for being here. Karena gue udah lama pengen ngajak kalian diskusi di segmen ini. Dua orang yang salah dari dua orang dari teman-teman kita semua di Unpar yang menurut gue I look up to untuk dunia lawyering. Jadi gue berharap juga sehat-sehat, makin sukses juga untuk lu mau berangkat sebentar lagi ke Inggris. Dita juga di tengah kesibukannya yang kerja sampai jam 5 pagi, ya mudah-mudahan sehat selalu, lu harus banyak olahraga katanya. Iya. So make your mom happy. Siap. Terima kasih teman-teman, itu diskusi saya dengan dua sahabat saya, Frans Saverius dan Benedikta Friska. Dua teman-teman yang saya juga lihat dalam dunia karir lawyer yang sangat bisa dicontoh menurut saya dari sisi akademik, dari sisi pengalaman, dan dari cara berpikir menurut saya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.